Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Ini adalah anggur Ninel ya. Yang mana anggur ini 1,5 bulan yang lalu saya panen buahnya. Kalau nggak salah ada 3 tandan ya buahnya. Nah ya, setelah saya panen anggur ini saya istirahatkan ya. Yang dimaksud dengan istirahat adalah anggur ini memberi kesempatan anggur ini untuk bertumbuh menjadi lebih besar ya. Baik dari semua cabang-cabang maupun daun-daunnya menjadi lebih banyak. Karena sewaktu anggur ini sedang berbuah, pertumbuhannya melambat dan hampir berhenti. Semua nutrisi yang ada di anggur ini hampir difokuskan untuk membesarkan buahnya. Ya, walaupun buahnya waktu itu hanya sedikit. Karena pohon anggur ini sebenarnya waktu berbuah masih kecil ya. Masih kecil ya, masih punya batang yang pada waktu itu ya kita lihat ya, batang primernya aja masih lebih kecil dari kelingking saya ya. Tuh, ya. Tapi dia sudah pernah berbuah dan saya panen. Ya. Jadi saya sekarang memberikan kesempatan pada pohon anggur ini untuk bertumbuh menjadi besar ya. Setelah menghasilkan buah pertama ya, saya akan membuat pohon anggur ini menjadi lebih besar ya. Batang sekundernya, batang primernya, dan cabang-cabangnya, daun-daunnya semua akan saya buat menjadi lebih besar dan lebih rimbun ya. Karena anggur ini butuh banyak daun untuk membuat dirinya menjadi besar ya. Buat batang-batang besar dia butuh banyak daun untuk memasak nutrisi yang diambil dari akar. Kalau kita lihat di sini ya, ini anggur saya tanam di planter bag 45 liter ya. Nggak banyak ya. Bukan seperti anggur yang di grounding di tanah. Kalau anggur yang di grounding di tanah, mungkin dia nggak butuh istirahat terlalu lama ya untuk membuat dirinya menjadi lebih besar, untuk membuat pohon ini menjadi lebih subur, rimbun dan besar. Karena akarnya akan menyebar di dalam tanah tanpa ada batasan ya. Jadi dia bisa kemana aja, bisa menyebar sampai 2 meter, 3 meter, 5 meter ya di dalam tanah ya. Sedangkan kalau di planter bag atau di pot, dia akarnya hanya akan berputar-putar di dalam planter bag atau pot ini. Apalagi ukuran cuma 45 cm ya. Jadi saya akan butuh, atau pohon ini butuh waktu lebih lama untuk beristirahat ya. Sebetulnya idealnya pohon anggur ini dibuahkan ya, kalau dia berbuah seperti kemarin ya, ada buah bonus yang muncul. Kalau kita pengen dia menghasilkan buah yang banyak dan bagus, buah yang bonus cuma 2-3 dompol atau 2-3 klaster bunga itu harusnya kita buang aja dulu ya. Kita besarkan dulu pohonnya sehingga nanti setelah besar, batang-batangnya besar, cabang-cabangnya sudah banyak dan besar, dia akan menghasilkan buah yang lebih banyak jumlahnya ya, dan lebih berkualitas ya buahnya. Tapi oke lah ya, saya selalu kalau punya pohon anggur pengen lihat buah pertamanya dulu, setelah itu baru saya besarkan seperti ini ya. Ini udah 1,5 bulan ya, saya biarkan ya, udah mulai rimbun daun-daunnya ya. Batang baik primer maupun sekunder sudah mulai sedikit membesar ya. Saya mungkin akan membiarkan pohon ini tumbuh sekitar 2 atau 3 bulan lagi supaya benar-benar pohon ini menjadi lebih besar dan vigor ya, sehingga nanti pada pangkas yang berikutnya pohon ini bisa menghasilkan buah dalam jumlah yang lebih banyak ya, dan lebih berkualitas ya. Bukan banyak tapi kecil-kecil ya. Kalau banyak tapi buahnya kecil-kecil atau hanya sedikit ya isi tandannya, itu berarti juga kurang berkualitas saya anggap ya. Yang namanya buah berkualitas adalah punya tandan yang besar, buahnya besar-besar ya, dan jumlahnya juga lumayan banyak ya, bisa di atas 10 ya. 10 tapi berkualitas ya. Kita lihat satu lagi di sana. Di sini ada anggur karnival yang sama juga ya. Saya panen sekitar 1,5 atau 2 bulan yang lalu ya. Sekarang sedang saya biarkan ya. Ini tumbuh sampai ke atas sini ya. Saya jalankan aja, biarin dia sampai ke atas, sampai ke sana ya. Jadi kalau dia udah terlalu turun ke bawah nih seperti di sini, ya, tinggal turun ke bawah, ini saya potes di sini ujungnya ya. Tapi saya akan buat dia jadi rimbun dulu. Intinya dengan membuat
pohon anggur menjadi rimbun, ya, banyak daunnya, banyak cabangnya, batang-batang seperti primer, sekundernya akan cepat menjadi besar. Ya. Kuncinya itu, ya, untuk membuat batang primer dan sekunder menjadi besar adalah membiarkan daunnya tumbuh menjadi banyak dan rimbun, ya. Terus jangan lupa, ya, pemupukan juga harus intensif, ya. Kita harus pupuk terus sekali seminggu dengan pupuk generatif, mungkin dengan POC atau dengan pupuk NPK, ya. Jadi istirahat itu adalah masa yang penting. Sekali lagi saya ingatkan bahwa di pohon anggur ini, ya, sewaktu dia berbuah, dia hampir berhenti pertumbuhannya, ya, karena fokus nutrisinya untuk membesarkan buah, ya. Jadi buat teman-teman pencinta tanaman anggur, ya, terutama yang menanam anggurnya di dalam pot, saya sangat sarankan, ya, untuk memberi kesempatan kepada pohon anggurnya untuk menjalani fase istirahat, ya, atau fase untuk membesarkan pohonnya itu sendiri, ya, dengan cara membiarkan pohonnya menjadi rimbun, ya. Nggak usah digunting-gunting dulu, nggak usah diatur dulu, biarkan aja dulu. Nanti setelah kita anggap sudah betul-betul rimbun, pohonnya udah figur atau besar, baru kita atur lagi percabangannya. Intinya yang penting pohon ini menjadi besar dulu, ya, menjadi rimbun, ya, cabang-cabangnya akan tumbuh menjadi besar, batang primer sekunder juga akan jadi lebih besar, ya, dengan banyaknya daun dan cabang. Setelah kita anggap cukup, ya, kita menganggap bahwa itu udah cukup, barulah kita atur lagi gimana pembentukan cabang tersiernya, ya, sehingga kita bisa akan mendapatkan buah anggur dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih berkualitas, ya. Karena pengalaman saya dulu pernah anggur saya kasih hanya waktu sekitar 2 minggu, langsung saya potong, saya buahkan lagi. Hasilnya buah yang berikutnya akan berkurang, ya, jumlahnya berkurang, ya, tandanya juga sedikit mengecil, ya, mulai mengecil, ya, karena seperti anggur itu seperti kehabisan atau kekurangan energi, ya, dan pertumbuhan pohonnya pun akan stuck, nyangkut, ya, nggak bertambah besar, ya. Ini berlaku terutama untuk pohon yang ditanam di pot atau di planter bag, ya. Kalau di tanah mungkin pohon anggur sedikit agak lebih masih bisa bertumbuh walaupun ada banyak buahnya. Tapi untuk di pot dan planter bag, karena nutrisi yang mereka dapatkan terbatas, akarnya juga jumlahnya sedikit dan terbatas, ya, hanya di pot itu aja, ya. Kita harus kasih waktu istirahat yang lumayan, ya, sebaiknya kalau untuk mendapatkan kualitas buah yang baik. Oke, buat teman-teman cinta tanaman anggur, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan, ya, ini adalah pengalaman saya, bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.